warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duriatul Aula. Saya adalah mahasiswa di IAIN Bukit Tinggi, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan sekarang saya semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah penulisan kitab hadis pada abad 1 Hijriah dan 2 Hijriah. Jadi, pada abad 1 Hijriah terbagi atas 3 periode. Periode pertama yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Lalu pada periode kedua yakni pada masa Khulafaur Rasyidin yang dikenal dengan masa pembatasan dan penyederhanaan riwayat. Dan periode yang ketiga dari abad 1 Hijriah yakni pada masa Tabi'in. Pada masa Tabi'in ini dikenal dengan masa tersebarnya riwayat-riwayat hadis ke berbagai daerah-daerah Islam. Dan pada abad kedua Hijriah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau ini adalah Khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah, yang mana pada masa beliau ini dikenal dengan masa penulisan dan pengkodifikasian hadis. Baiklah, kita masuk kepada eksistensi hadis pada abad ke-1 Hijriah di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis itu dilarang untuk ditulis oleh para sahabat. Yang mana sabda beliau yakni la taktubu anni ghairul Qur'an wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhu. Yang artinya, janganlah sekali-kali kalian menulis padaku selain Al-Quran. Dan barang siapa yang melakukannya, maka hapuslah. Nah, dari hadis tersebut, para ulama berpendapat bahwasanya yang dilarang untuk menuliskan hadis itu bukanlah semua sahabat, melainkan sahabat yang bertugas untuk mencatat atau menuliskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada masa itu sedang dilakukannya penulisan Al-Quran. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW melarang sahabat untuk menuliskan hadis karena dikhawatirkan akan tercampurnya hadis dengan Al-Quran. Namun, lambat laun, Nabi pun membolehkan sahabat untuk menuliskan hadis. Dan sahabat yang pertama menuliskan hadis yakni adalah Abdullah Amru bin As. Beliau ini adalah sahabat Nabi dan beliau ini pula menulis hadis langsung dari sumbernya yakni Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya yakni eksistensi hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin ini sahabat masih terfokus dengan pemeliharaan Al-Quran. Jadi pada masa ini disebut dengan masa pembatasan. Dan pada masa sahabat ini pula, untuk penyederhanaan hadis sendiri itu mereka menggunakan 2 jalan, yakni dengan periwayatan lafzi dan periwayatan maknawi. Jadi walaupun pada masa sahabat ini belum adanya penulisan hadis, tapi ada pula sahabat yang menuliskan hadis, yakni Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu periode ketiga dari abad 1 Hijriah yakni pada masa Tabi'in. Jadi pada masa Tabi'in ini periwayatan hadis ini sudah mulai tersebar ke berbagai daerah-daerah Islam, seperti di Yaman, di Bashrah, di Kufah, di Syam, dan di berbagai daerah Islam yang lainnya. Jadi, pada masa Tabi'in ini, para sahabat itu sudah menyebar ke berbagai daerah Islam dan mereka pun menyebarkan ajaran-ajaran hadis. Maka tabi'in itu pun belajar kepada sahabat di madrasah-madrasah. Jadi pada masa tabi'in ini sudah didirikan madrasah-madrasah untuk belajar ilmu hadis. Lalu pada abad kedua Hijriah mulailah masa penulisan dan pengkodifikasian hadis, yang mana
penulisan dan pengkodifikasian hadis ini merupakan perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yakni Khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah. Beliau menginstruksikan kepada seluruh gubernur di daerah-daerah Islam agar para ulama dan para ahli ilmu mengumpulkan dan membukukan hadis. Maka dari perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, maka para ulama pun melaksanakannya. Dan untuk ulama yang pertama kali melaksanakannya, menurut pendapat yang paling kuat, ulama yang pertama kali mengumpulkan dan membukukan hadis ini adalah Az-Zuhri. Nah, beliau ini yang dikenal sebagai ulama yang pertama kali membukukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada abad kedua Hijriah ini, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mulailah adanya pengkodifikasian hadis dan sudah tidak tercampurnya hadis dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri sudah tersusun dalam mushaf. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya penulisan hadis? Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penulisan hadis, yang pertama, dikarenakan para penghafal hadis sudah banyak yang meninggal, baik dikarenakan lanjut usia ataupun dikarenakan gugur di dalam medan perang. Dan yang kedua, faktornya ialah karena Al-Quran sendiri telah tersusun dalam mushaf, maka hal ini tidak menjadikan adanya kekhawatiran oleh para sahabat dan para tabi'in ataupun oleh khalifah, sehingga hadis itu pun dibukukan. Dan faktor yang ketiga, dikarenakan sudah mulai munculnya hadis-hadis palsu, sehingga untuk meminimalisir adanya kemungkinan munculnya hadis palsu lagi, maka disusunlah hadis itu menjadi sebuah buku hadis. Dan yang tiga, dikarenakan syiar Islam itu sudah mulai menyebar ke berbagai daerah Islam, maka untuk menyempurnakannya, yakni hadis sebagai penjelas dari Al-Quran, maka hadis sendiri itu dibukukanlah. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.